Saya langsung ingat dengan peristiwa dulu nih waktu mau berangkat. Itu waktu mau ke Korea itu, saudara. Soalnya biasanya kalau dalam negeri tidak seketat itu begitu ya. Kalau keluar negeri saudara betul-betul tidak boleh ada cairan yang diizinkan ya. Saudara bisa bawa NEM boleh, tidak boleh. Nah waktu itu saya kan berpikir kan tidak tahu ini kalau harga di Korea nanti kalau saya beli produk untuk cuci muka yang lain-lain begitu, tidak tahu karena kalau harganya berapa gitu. Jadi saya pikir mumpung ada di Indonesia beli dulu tuh. Itu yang saya beli itu cuma itu ya, itu belinya di bandara. Itu cuci muka dan lain-lain untuk dipakai di sana maksudnya. Ya ampun. Jadi kan baru dibeli soalnya. Nah, pas sampai di pintu check-in, mereka langsung bilang, ini ditinggal Bu. Hah? Ini kebetulan yang petugas yang jaga itu yang periksa perempuan, cewek. Tuh, langsung dalam hati gini, nggak mau pakai itu. Tuh, kan? Baru beli. Waktu saya bilang kan cuma ini sedikit lagi. Dia enggak bilang apa, Bu, itu baca ini peraturan. Di situ ada peraturan pokoknya dilarang ada cairan apapun enggak boleh masuk. Enggak ada alasan. Dia enggak bilang. Tapi saya langsung tahu apa? Ibu pilih mana? Ibu pilih mana? Memilih cairan ini atau ibu tidak jadi berangkat? Pilih mana? Itu cairan-cairan itu saya baru beli. Menurut saya itu sangat berguna. Nanti di sana mahal harganya. Tapi lebih mahal tiketnya daripada cairan-cairan itu. Saya pilih mana? Memaksa untuk cairan itu dibawa dan saya tidak boleh berangkat? Mana yang lebih tepat? Saya paksa, mesti cairan-cairan itu berarti batal tiket. Saudara, ini masalahnya waktu mau bicara ini langsung muncul. Ini contoh ini saya pikir tepat sekali. Sekarang berapa banyak orang yang katanya orang Kristen yang ternyata lebih memilih membawa cairan-cairan itu dan batal tiket ke sorga. Kan. Cuma tiket ke Korea saja menyasal. Masa tiket ke sorga batal untuk sebuah pertemuan yang tidak ada artinya. Jangankan pertemuan apapun itu. 1 triliun kira-kira menurut saudara, apa saudara pernah lihat uang 1 triliun? Pernah? Atau saudara cuma lihat angkanya? Pernah enggak saudara pegang 1 triliun? Coba, menurut saudara, 1 triliun dibandingkan dengan tiket ke sorga. Memang tiket ke sorga berapa triliun? Harga lebih mahal dari nyawamu. Dan sekali lagi orang Kristen lebih memilih enggak apa-apanya nak masuk surga. Itu tidak keluar dari mulut mereka. Tapi sikap mereka, pilihan mereka, keputusan mereka menunjukkan ada apa di hati mereka. Padahal dia enggak tahu beberapa menit lagi hidupmu berakhir. Saudara lihat, bayangkan ini yang terjadi. Oh Tuhan. Jadi
Jadi saudara, mungkin saudara tidak pernah berdoa seperti itu. Saya, Tuhan, alangkah bodohnya hamba-Mu ini. Betapa bodohnya aku. Waktu aku lebih memilih menyamankan tubuh ini. Dan membiarkan engkau menanti. Tunggu-tunggu dia mau datang. Ternyata dia tidak pernah datang. Tunggu dia mau menyanyi. Dia tidak pernah datang menyanyi. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Mana tuh lagu, tuh ayat itu. Mazmur berapa? Uh, 100. Masuk 18 tuh. Mari kita baca. 3. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Hari yang dijadikan Tuhan hari apa? Hari yang dijadikan Tuhan hari apa? Hari-hari. Hari yang dijadikan Tuhan, setiap hari itu dijadikan Tuhan. Nah, ada yang bisa bikin hari, tidak ada. Cuma Tuhan yang bisa bikin hari. Jadi tiap hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Nanti hari Minggu hari yang dijadikan Tuhan. Ini hari yang dijadikan Tuhan. Ini Isra Miraj. Itu kalender bilang begitu. Tapi ini hari dijadikan Tuhan. Nah, orang yang memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan, dia tahu ini hari yang dijadikan Tuhan. Maka cara untuk bersyukur dan menunjukkan bahwa aku percaya ini hari yang dijadikan Tuhan apa? Bersorak-sorak dan bersukacita karena Tuhan. Ini hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita tamasya. Mari orang bikin kolak. Ya susah. Boleh bilang kan? Orang lebih memilih apa? Deng setan. Biar gak batal di surga, batal. Belum kok sekarang ini. Tadi sekarang lupa. Sampai itu segera lupa. Sekali lagi hati-hati saudara. Hati-hati. Semakin kita salah bicara, saudara tidak tahu loh. Itu sebenarnya apa? Kau sedang membuat goresan-goresan penting di hatimu. Akhirnya saudara tanya pada dia, mana dia? Tidak ada. Bersorak karena Tuhan. Dia yang sudah memberi waktu ini untuk kita. Satu hari 24 jam. Satu minggu 7 hari. Siapa ada bikin? Bukan ada bikin ini kan. Suruh patron di spidol. Cari sepatu ada ya. Spidol mana? Bagus toh. Saya bilang tadi apa? Ada Inggris tulis dorong sekali nih. 24/7. 24 jam satu hari toh. Hari 24 jam. Bagus tulis. Toh. Satu minggu 7 hari. Oh, ada 2 orang 7 hari, 1 hari kasih patungan. 1 hari itu berapa jam? 24 jam. Kalau hari Minggu saudara berapa jam di gereja? Bagus saudara ambil martelu untuk yang kau pilih bala. Iyo, saya tak sungguhan.
kasih Tuhan. Oh, berapa jam? Berapa jam? Hah? Belum kalau khotbah 1,5 jam, saudara, 1 jam tak sono. Kok ada kasih Tuhan satu hari itu? Baru tahu. Coba pikir-pikir cuma 1 hari 24 jam. 1 minggu 7 hari. Kok berapa hari kasih Tuhan? Nggak usah salah kalau bilang berapa hari. Berapa jam aku kasih Tuhan? Berapa jam? Berapa jam kasih Tuhan? Iya. Lain kali saudara ada di rumah itu, daripada kita semua mengantuk, ya beta berdiri kok. Lain kali datang keluar. Proses ini saudara nih tahu dong, kita ini ini boleh dapat lihat kalau ini sudah bongkar atau ini so kotor atau aduh saudara, itu mau tak terus ini, tak terus saya semua bekerja. Itu semua buka kulkas ya sudah. Ini piring kosong, semua kosong, masih penuh di kulkas, dorangnya ada angkat. Malah dong tipis dengan tuh lain. Aduh, ini kan ini memang mama bekerja. Tiba-tiba tuh mau di semua sibuk, lo ada paling sibuk sekali. Oh, hari ini kulkas kalau mamanya ada urus, ya ada orang mau urus. Mama bekerja loh. Sudah baca kita di sini. Hah? Dapat lihat Pak. Kayaknya apa sudah bikin? Jadi kan belum cuci itu piring. Oh, mana itu yang? Iyo, mama kalau cuci itu piring, iyo. Mama tahu cuci itu piring. Ini kali saudara saya karena memang mau cari dan supaya tak buka tuh mata apa, tapi cuci tapi gelas sendiri. Oh, sampai di luar semua gelas kita ambil ulang. Mama baru ambil pakote. Nanti melihat gelas bersih itu susah sekali. Tuh, mama mau cuci semua. Semua lap ini lap itu, kaki 3 jam ada di belakang. Nah, coba kalau 3 jam itu udah super janjian lama kelar itu. Kalau baca. Nih karena di situ saya menyesal sekali. Itu kan sudah bilang tadi dong sampai di dapur kan. Sampai di dapur, semua tak terus. Pas sampai di gereja, ada perubahan. Saya sempat tahu tadi. Mama salah deh. Mama kan boleh lihat. Sudah lagi. Bikin lain sekarang tuh. Daripada lain. Kasih pindah di mana itu lain. Tuh. Begitu saudara tahu. Saya kan bilang, ini kan Tuhan berumah. Loh, jadi mama ada baking ini untukkan. Loh, ini tak mungkin bisa bayar Pak Mama. Loh, tapi ini bukti aku bersyukur. Tadi saudara, saya urut-urut waktu udah berdoa. Urut-urut. Terima kasih Tuhan. Aku masih hidup sampai hari ini. Masih melayani sampai hari ini. Oh Tuhan, banyak salah, tapi ternyata ada saja cara Tuhan untuk membuat hamba-Mu masih melayani aku, untuk benar-benar bersyukur. Mau bilang apa? Mau kasih apa ke Tuhan? Bukankah semua dari Dia? Mau kasih apa ke Tuhan gitu? Hati-hati waktu kita menyebut mari Tuhan bersyukur. Sungguhkah kau bersyukur? Nah itu pertanyaannya. Mari kita ibadah. Sungguhkah itu ibadah? Kepada saudara kan selalu dibuktikan mana itu ibadah, mana itu syukur. Dapatkah disebut syukur waktu 1 hari 24 jam saudara kasih ke Tuhan berapa? 20 menit. Terus untuk diri sendiri berapa? Diri sendiri itu apa?
semua kemauan dagingmu itu untuk diri sendiri. Semua sampai dosa juga sudah tak peduli. Sudah kan suka cepat Tuhan kata di 2 jam. Sekarang saya tak ada waktu. Saya ingat saya pernah bilang ke saudara, saya dengar kesaksian itu, ada ya pendeta yang bilang, dia dengar dari ada jemaat yang bilang, dia baca dari itu pendeta, dia baca dari FB, ada yang tulis di FB, begini apa? Sepanjang hari atau sepanjang malam, sepanjang malam minggu di night club gitu. Mabuk, kalau salah ditulis mabuk. Besok ke gereja, lalu ditulis di bawah seimbang tuh. Nggak boleh yang berlebihan, nggak boleh tuh. Untuk Tuhan jangan berlebihan tuh. Jadi 1 hari untuk setan, besoknya untuk Tuhan supaya seimbang tuh. Kan hidup ini kalau tidak seimbang katanya apa? Tidak baik. Begitu kan? Jadi 1 hari kasih apa setan? Setan kan rasanya dapat. Masalahnya keinginan daging selalu bertentangan dengan keinginan roh. Ibadah ini mewakili keinginan roh. Kalau saudara tidak peduli dengan keinginan roh, saudara akan memperlakukan ibadah seperti cara setan memperlakukan Tuhan. Ulang. Waktu saudara tidak peduli dengan keinginan roh, saudara mungkin ada di ibadah, tapi sebenarnya apa? Saudara memperlakukan ibadah seperti setan memperlakukan ibadah. Setan ada tidak di rumah Tuhan? Ternyata ada kan? Siapa yang pimpin ibadah? Yesus. Yesus pimpin ibadah, kok setan ada di mana? Ada di situ. Dan saudara hati-hati loh. Hati-hati ya. Ingatkan dirimu. Oke. Yesus sampai bilang begini. Kamu boleh menyakiti hatiku, tapi hati-hati kamu menyakiti hati Roh Kudus. Nah, kalau Roh Kudus bekerja di sini, ternyata Roh Kudus dengan mudah kau lukakan. Bukan itu. Hati-hati loh saudara. Kecuali kalau saudara belum pernah tahu. Tapi karena kita sangat tahu, ya, solusi mau dirembukan, ditomohon, ini selalu datang soalnya. Firman Tuhan seperti ini, hati-hati. Setan ada. So itu kok pendeta, usir kok, usir kok. Kok Yesus ada di situ, setan ada di mana? Bukankah setan seharusnya lihat Yesus itu lari? Setan Tuhan izinkan ada di ibadah, untuk mengujimu. Kau memilih dengan kepada siapa? Dengan kepada bujukannya? Walau menyakiti hati Tuhan. Tadi kan harusnya kalimat-kalimat di awal ibadah tadi itu sudah sangat membuat kita diperingatkan. Ini kamu mau menyebut pertemuan malam ini ibadah menurutmu, atau ini cuma di atas kertas disebut ibadah, tapi kamu tidak pernah beribadah? Saya juga terkejut. Ada yang bilang, Mama, ada yang dapat Mama itu Ibrani 10:25. Hah? Siapa? Yang datang terus tidak pernah yang tentang ibadah. Bagaimana ini? Sebenarnya lalu Ibrani 10:25, coba tampilkan Ibrani 10:25. Jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah. Loh, yang dapat ayat ini ternyata yang tiap ibadah hadir. Nyata kayak dia salah ambil. Apa Tuhan susah berfirman? Dari ayat ini
kita belajar. Ada saatnya kita berpikir kita ibadah, padahal di mata Tuhan kamu alpa. Yang kan kalau saudara cuma ada di ruang gereja, duduk di kursi gereja, tapi sebenarnya kamu tidak hadir. Oh, kan bukan kita yang dapat ayat itu. Saudara yang dapat ayat itu kan, tapi saudara dapat ayat lain. Yang pasti sebenarnya apa? Juga memukulmu. Kalau malam ini ayat ini diperingatkan kembali, artinya tidak peduli siapa yang dapat ayat itu. Tapi hari ini kita semua diingatkan, hati-hati. Jangan sampai kita berpikir kita ibadah, tidak pernah alpa. Padahal di hadapan Tuhan, kamu alpa terus. Tidak pernah hadir. Ada di ruang ibadah dia, tapi kegiatannya selama ibadah dia apa? Menyenangkan setan. Kalau ini bayangkan, jangan kita menjauhkan diri dari rumah ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang terjadi apa? Bayangkan, ini kan harusnya ini hari ibadah saudara-saudara kita sebelah. Kalau kita ini hari libur, gitu. Tapi bagi kita apa? Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Sepanjang minggu kamu kerja, sepanjang minggu kamu dengan kesibukanmu. Orang lain, ini hari dijadikan Tuhan. Orang ini hari ibadah. Kenapa kau tidak orang yang ada ibadah hari ini? Sudah datang di ibadah, tetap saja yang ada ibadah. Sampai serusak itu saudara. Itu Kristen. Ada orang tertentu hanya karena dia, karena masalahnya selalu begini, dipukul Tuhan tuh sakit, mati, celaka, itu dipukul Tuhan. Tapi waktu kamu terbuka hatimu untuk dosa, kenapa kamu tidak nilai itu sebagai hukuman Tuhan? Coba saudara, saudara lebih menjadi orang yang tidak takut kepada Tuhan. Jadi sementara siap-siap, saya dengar kembali Injil Lukas. Coba itu waktu Yesus mengusir setan di Gadara. Lukas 9 Lukas berapa itu? Lukas 8. Ini Gadara juga disebut Gerasa. Betul ya? Ini nama lainnya. Yesus dan murid-muridnya tiba di tanah orang Gerasa. Nah, itu ada di seberang Galilea. Gitu. Lalu Yesus menyembuhkan seorang laki-laki yang dirasuk setan, bahkan sudah tinggal di pekuburan. Jadi tua dia dikubur. Terus lihat saudara, waktu selesai Yesus, maksudnya sudah setan sudah diusir, lalu laki-laki itu kemudian sadar, sudah berpakaian dengan baik, terus apa?
Coba lihat ayat sebelumnya 36. Orang-orang Gerasa itu datang setelah setan-setan yang diusir masuk ke dalam babi-babi. Yesus tidak pernah mengabulkan permintaan setan, tapi hari itu dia kabulkan. Yesus tidak pernah mengabulkan permintaan setan, tapi hari ini, tuh mana dek ayat itu? Ayat 33, 34. Coba lihat. Lalu setan-setan itu apa? Memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Lalu ini kalimat yang digunakan oleh Lukas. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta. Setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya Yesus memperkenankan mereka masuk ke babi-babi itu. Lalu apa? Yesus mengabulkan permintaan mereka. Permintaanmu belum dikabulkan. Hati-hati, jangkalah pas setan. Ternyata setan memohon lalu Yesus kabulkan. Coba saudara, supaya saudara tahu, ada saatnya Tuhan mengizinkan. Waktu Tuhan mengizinkan sesuatu, kalau orang yang dia maksud tidak disadarkan oleh hal itu, saudara mesti tahu, itu peristiwa digunakan Tuhan untuk menyadarkan yang lain. Waktu Tuhan bicara dan memukulmu, dia bisa menggunakan setan. Itu. Waktu orang yang ditegur itu tidak sadar, sekali lagi, peristiwa yang sama, pelajaran yang sama bisa jadi pelajaran untuk yang lain. Misalnya, Yesus bilang apa? Ingat istri Lot. Istri Lot jadi alat. Alat Tuhan. Tapi istri Lot tidak berkenan kepada Tuhan. Dia digunakan untuk menjadi pelajaran bagi yang lain. Termasuk kepada kita. Jangan pindah dek, jangan pindah. Dulu itu ya. Sekali lagi apa? Yesus mengabulkan permintaan para setan. Masuk ke dalam babi-babi. Yesus tahu kan akibatnya apa? Yesus belum terjadi peristiwa, dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Dia tahu akibatnya apa. Bayangkan babi-babi itu, ribuan babi saudara. Saya yakin kalau seandainya saudara punya 2.000 babi, pasti saudara, pendeta nanti kita kirim 1 ekor. Martonya mau datang ibadah. Dari baru mau atur nih ribuan babi ini, nanti tak kasih DP perpelukan. Yesus tidak peduli. Apa? Justru malah waktu setan-setan itu bilang kalau boleh enggak orang masuk di babi-babi itu? Iya, pergi jo. Yesus sudah tahu. Waktu setan-setan itu masuk di dalam babi, apa yang akan terjadi? Babi-babi itu bilang apa? Masa setan masuk 4 orang? Kok babi-babi gimana? Babi-babi langsung bunuh diri. Langsung terjun sama tuh babi. Kalau orang gimana? Justru waktu orang kesetanan, biarkah sana seselala di muka situ. Orangnya nak mau dengar. Mar babi-babi bagaimana? Yang kali babi-babi lebih bagus dari orang-orang. Babi-babi waktu setan masuk orang langsung, enggak usah orang. Kenapa babi? Kenapa setan masuk orang? Lebih baik orang terjun jo. Mati semua. Sementara orang Kristen, orang lebih suka apa? Dia penghuninya masuk. Ada putar babi tuh orang. Oh kasih.
Jangan sampai tuh setang ada di dalam babi itu. Jadi saudara bukan cuma putar babi, putar setang. No, yang makan jadi berarti apa? Hah? Setang putar. Dia putar babi. Gara-gara putar babi dia nyanda ibadah. Karena lebih enak putar babi. Oh kasihan. Berarti cuma ingat tuh babi setang masuk akang. Jadi tuh orang putar-putar babi ada putar-putar setang dia. Kalau setang seputar-putar pada dia sampai jadi setang putar. Ini kan aneh ya. Yesus mengabulkan permintaan setan-setan. Yesus lebih menghargai apa? Keselamatan satu orang bahkan daripada ribuan babi. Kalau orang bagaimana? Dia kata kok sibuk ya. Ada urus babi-babi. Banyak orang ada apa? Ada pesan babi putar, babi kecap, babi rica. Aduh banyak sekali dia. Lihat, ini proyek berhasil ya. Nanti orang sumbang gereja. Kali datang itu kan bukan main. Sekali lagi saudara, ini ya. Lebih besok kalau coba cerita sate. Ini ya. Padahal nyanda ada sate. Malah ikut DP bobo ikut dapat cium tuh. Rupa bobo sate. Padahal nyanda. Orang cuma bilang sate. Ikut dapat cium DP bobo. Kenapa? Karena suka sekali makan sate. Tapi saudara, kalau mau cari Tuhan, untuk Tuhan, kita lebih rela makan tempe. Saudara ingin tahu itu dia. Lebih rela makan dabu-dabu. Saudara, sekali lagi ya, saya bilang kita ini ya, sampai jadi besar begini, karena kesukaan saya juga makan-makan. Iya, saudara kan ingin tahu ya. Saya bilang kan kita ini hobi, jalan-jalan dan makan-makan. Ini sesuai model. Kalau bilang jalan-jalan makan-makan, ini DP orang. Ya. Tapi sekali lagi, kenapa Tuhan bisa robah? Iya, ya. Sampai kenapa saya sekarang ini paling jarang dapat undangan, jarang sekali dapat undangan. Karena orang tahu enggak usah undang tuh pendeta itu mau datang. Tuh, ini cuma bikin apa? Buang-buang undangan ini mau datang. Iya saudara, saya akhirnya setiap kali sampai pada keputusan itu. Kata dia, orang kaya yang undang dosa pergi. Pasti banyak orang kok yang pergi pada orang. Tidak usah, gitu orang. Apa? Iya, masih belajar jo di dalam kamar. Tuh. Makan jo tempe taruh dabu-dabu. Susah sekali. Jadi itu sungguhan saudara tahu enggak? Kok kita serugi. Untuk itu saya bahagia sekali. Ini dapat berubah, ini tidak mudah saudara. Masalahnya kalau semua bilang kesenangan, loh apalagi itu sampai kesenangan yang bisa dibenarkan Tuhan, apalagi? Coba pendeta kesenangan apalagi? Semua kesenangan yang tidak betul, tidak dibenarkan. Coba masa makan-makan kau ini boleh? Nah toh? Iya, dulu tamang-tamang. Loh, kasih yang orang hobi, kau orang boleh bikin apa sama orang ini boleh. Masa makan-makan ini boleh. Ya, toh. Dan sekali lagi, saya bersyukur karena Tuhan menolong saya. Untuk akhirnya lebih memilih apa yang ada di situ itu kita mau makan. Nyanda tertarik karena mau pesta nyanda usah. Kalau nyanda benar-benar penting ya. Perlu saya lain kali kalau ada orang mau undang saya bilang ya cuma satu alasan. Kecuali kalau saya disuruh melayani. Cuma itu alasannya. Kalau nyanda disuruh melayani kita tidak mau datang. Iya saudara. Coba ini karena apa?
Jadi kalau bukan Tuhan yang mengubahkan, tidak mungkin ini kesukaan ini berubah, tidak mungkin. Oh. Mungkin. Lagi, Yesus untuk dia. Bayangkan, dari Galilea menyeberang ke Gerasa dengan murid-muridnya. Mau KKR, Yesus. Cuma untuk membebaskan satu orang dari ribuan setan. Dan apa? Membuat pemilik ribuan babi marah. Yesus membebaskan satu orang dan juragan babi marah. Saudara bagaimana? So itu kok noses, dia itu orang kaya itu so marah. Gimana? Coba saudara. Nah, orang ini mau pakai cara pikir siapa? Cara pikir Tuhan atau cara pikir orang Gerasa? Coba. Cara pikir Yesus beda. Dengan 12 muridnya. Berarti orang 13 orang. Menyeberang laut. Cuma untuk menyelamatkan satu jiwa. Cuma satu Dan menyebabkan apa? Juragan babi marah. Satu. Karena dia orang kaya, satu kampung dukung Pak juragan itu. Kan begitu dia bercerita. Coba terus. Ya. Ini orang yang dirasuk setan sudah sembuh, sudah sadar, sudah berpakaian rapi. Setelah penjaga-penjaga babi itu, ini kan berarti juragan yang punya ini kaya raya. Bukan dia yang jaga, dia sewa penjaga-penjaga. Berarti kan kaya raya ini. Yang punya babi ini. Penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi. Mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota. Dan di kampung-kampung sekitarnya. Aduh, jadi KKR. Orang berputar cerita tentang apa yang dilakukan oleh Yesus. Kemudian apa? Coba 3. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Kalau orang kan, bukan main nih. Akhirnya kasihan orang ini bertobat. Sadar kasihan dia. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu coba baca sama-sama. Seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya coba saudara apa? Dorang minta Yesus supaya jangan tinggal di sini, kamu harus segera tinggalkan daerah ini. Tuh, angko sobeking persoalan. Saudara bagaimana? Bayangkan nih, orang PCC orang dah usir. Karena apa? Dia ada pancuri do, ya tuh. Nyanda, gara-gara bagaimana dia ikut terlalu keras. Ya, jadi orang mengamuk tuh. Saudara bagaimana? So itu kok saya bertobat. Yesus sudah usir. Yesus dia bikin apa? Menolong satu jiwa. Sekali lagi saudara, ini cara Yesus. Saya sampai bilang. Ada orang yang menyebut saya troublemaker, pembuat masalah. Kalau menurut saudara, kalau saudara baca peristiwa tentang Gerasa ini, Yesus disebut apa di sini? Menurut orang satu kampung masalahnya. Bukan cuma 10 orang. Satu kampung.
Berarti Yesus dianggap apa? Hah? Dianggap pembuat masalah. Saudara mau suka pendeta yang bagaimana? Itu orang pesas ini. Dia pembuat masalah di medsos, dia pembuat masalah. Di YouTube, lihat. Semua orang so marah. Gimana sih saudara? Saudara lihat contoh enggak ini? Ini Yesus pe contoh. Ya. Saudara mau suka pemimpin seperti Yesus atau seperti mana? Pak, Yesus diusir oleh orang-orang Gerasa. Kenapa? Karena Yesus lebih pentingkan keselamatan daripada kekayaan. Babi-babi mati semua. Pak, saudara, ini pendeta ini dia mau sembahyang akan patorang, sembahyang torang pe usaha supaya torang tak tambah doi, dia enggak peduli torang. Kalau saudara lihat Yesus bagaimana? Cara Yesus kira-kira ini kalau orang masukkan, aplikasikan ke keadaan masa kini, kira-kira saya ini sedang ikut Yesus atau ikut pas apa? Saudara mau cari pendeta yang bagaimana? Pendeta yang membela babi-babi dan membiarkan satu jiwa itu biar jadi masuk neraka. Yang penting nih orang yang ada babi ini yang orang tolong. Jangan biar kasih DP babi itu mati. Padahal harusnya iya setang mau ambil tuh babi kasih pas etang. Dulu lihat semenjak orang ikut lihat dulu orang pe usaha kasih. So masuk jurang semua. Sebenarnya masih berpikir atau bagaimana? Saya dikejutkan saudara. Ada satu video pendek yang saya sampai karena penasaran, saya tanya di AI. Kalau dia tahu orang ini. Ya, saya langsung ingat namanya. Chuck Finney. Itu saya lihat di YouTube. Jadi saya untuk membuktikan kalau ini cerita bukan omong kosong, saya cek. Ternyata betul. Ya. AI tahu ya, siapa ini Chuck Finney. Kalau betul enggak namanya, jangan sampai ada orang dengar kok. Ini pendeta ini karang-karang. Oh, sudah nanti cari. Cari betul. Ya betul, Chuck Finney. Ya, tulisan begini. Siapa dia? Dia ini miliarder. Miliarder yang termiskin di dunia. Salah dengar. Itu DP judul. Dia miliarder termiskin di dunia. Baru meninggal 2023. Baru. Memang so tua berarti 2023. Kelahiran saya langsung iya semua. Tahun 31 lahirnya. Lahir tahun 31, dia meninggal tahun 2023. Menurut itu berita yang saya lihat di mereka bilang Chuck ini adalah orang yang mau bilang paling aneh, ini paling aneh. Karena dia kan miliarder, dia bukan jutawan. Dia miliarder. Ya. Dia punya prinsip satu. Lebih baik saya mati. Lebih baik saya memberi dan saya habis uang, begitu. Pakai bahasa Inggris soalnya. Lebih baik saya kehabisan uang selama saya hidup daripada nanti saya memberi kalau saya sudah mati.
Yang angkat orang ini. Kong dia gereja mana? Ndak bilang sama sekali. Jadi betul-betul ndak bilang sama sekali kalau dia ini bertuhan atau berkantu, ndak bilang. Jadi betul-betul apa? Waktu dia mati, dia dicatat sebagai miliarder termiskin di dunia. Dia tidak punya uang. Bayangkan, tabungan ndak ada, 0 rupiah. Itu $0. Itu. Siapa dia? Miliarder. DP doi dang for apa? Itu. For bantu orang. Orang miskin toh. Untuk bantu kata kesehatan, pendidikan. Itu saudara ditulis. Ya. Dunia mengenal dia. Bahkan apa? Sikap-sikapnya. Toh. DP moto hidup. Terkenal. Ya. Saya baru tahu. Saya cuma tahu Yesus. Kalau dia kan tahu. Toh. Pendeta mana ini? Tidak pernah dia bicara tentang Tuhan. Tidak pernah. Ya. Di sana ditulis apa? Dia rela apa dokumen-dokumen apa DP kertas-kertas kata dia nyandak memilih taruh di tas ecolak gitu ya, dia nyandak beli koper, dia taruh di tas plastik. Ini miliarder kelakuan. Lalu dia rela memilih baju yang lalu orang kasih tunjuk saudara waktu dia sementara pilih jam. Dia pilih jam Casio yang paling murah. Dan jadi orang kan begitu. Kalau orang-orang seperti itu sampai orang bikin apa orang video. Jadi waktu dia sementara apa coba-coba itu jam, itu orang ada video. Jadi ada videonya. Saya lihat videonya. Lalu mereka tunjukkan memang dia pakai jam itu. Pakai jam itu. Itu jam Casio yang murah. Tas kok kertas plastik. Orang dia semua kasih pak orang. Dia rela mati sebagai orang yang tidak ada uang. Nah, saya baca di situ. Naik pesawat pasti dia kelas ekonomi. Padahal dia boleh beli pesawat. Kalau orang, so bodok diri dia. Nah, ini tahu saudara. Ini yang kenal Tuhan yang mana? Hati-hati saudara. Jadi sekali lagi saya bilang ke saudara. Kalau cuma bilang baku lawang pambae. Hati-hati saudara. Jangan sampai orang ternyata kalah. Pak orang yang tidak ada Tuhan. Ternyata cara Yesus. Memperlakukan keselamatan. Itu lebih penting daripada apapun. Dia sudah tahu habis ini dia orang mau usir. Kayak apa? Orang babi nyata tinggal biar 10 ekor kek. Kan 2000-an babi. Bahkan lebih dari. Lebih dari 2000. Coba. Orang lain kasih sisa kayak 5. Kasih sisa berapa begitu. Tidak ada semua terjun bebas. Lalu Yesus diusir. Di sini tulis sangat ketakutan. Coba ada lagi kan peristiwa satu lagi. Catatan mana? Selain Lukas. Di sini kan tulis mereka meminta. Karena mereka sangat ketakutan. Coba lihat catatan Markus atau Matius. Markus. Ini lihat. Catatan Markus. Apa? Lalu orang-orang Gadara itu, orang-orang Gerasa mendesak Yesus. Supaya Yesus meninggalkan daerah mereka. Ada saat, bayangkan ini kan bukan pendeta yang berkhotbah, Yesus langsung. Dan dia melakukan apa? Peristiwa yang luar biasa. Kenapa? Karena orang yang dirasuk setan itu sudah sangat mengganggu satu kampung sebenarnya. Dan mereka justru tidak menganggap kalau itu pertolongan. Kebaikan dianggap jahat. Kebenaran dibenci. Ternyata dari dulu orang sudah membenci kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Yesus dibenci. Nah kalau Yesus dibenci, lalu saya yang mau berdiri
di atas kebenaran, kira-kira saya dibenci atau disukai? Soalnya tidak heran kalau dibenci. Justru ini membuktikan kalau Yesus sungguh-sungguh ada di dalamku. Lain kali sebenarnya sakit hati. Melihat kenyataan ini saya sakit hati. Tapi ya mau bilang apa? Ini kadang Pendeta Rona sudah boleh datang di sini. Bilang apa? Puji Tuhan. Berarti kita sedang berada di jalan kebenaran. Kalau saya tidak disukai, karena ada pencuri angko pedoi, yang lain yang bercerita. Nah, tapi cepat itu dia so pencuri. Dia so tangkap mati. Tuh, nah. Kan, kalau saya dibenci, justru karena saya tegas kebenaran, tegas terhadap dosa. Aduh, harusnya kalau saudara jadi jemaat senang. Itu orang pendeta, harusnya begitu. Oh iya, dia kok memang terlalu keras. Iya, kok suka kok pendeta sama dengan siapa? Orang lain bahagia. Karena kalau saya semua memilih mengikut jejak Yesus, orang lain senang. Tuh. Ketika yang lain lebih memilih apa? Hah? Orang-orang datang biar orang-orang itu cuma menyebabkan Yesus meninggalkan tempat kita berkumpul. Saudara mau suka mana? Yesus tidak peduli soal itu. Berapa tuh orang? Gara-gara 2-3 orang. Lebih suka kalau semua gara-gara 5 orang. Saya jadi yang seserona. Kenapa? Lihat dia. Dia kok terlalu keras. Lebih suka bagaimana? Saya bilang kan sebentar lagi Tuhan datang. Rusia senang. Berarti kamu apa? Sedang dibersihkan. Didandani. Supaya siap waktu Tuhan datang. Tuh. Banyak sekali saudara. Ya. Maksudnya kan saya tahu kan asas ini tukang baca. Jadi saya juga tahu yang ini yang disukai masa kini. Tahu saudara, bukan yang tahu. Oh. Ini pendeta yang disukai begini. Tahu bukan yang tahu. Tuh. Karena sekali lagi kita ini tuh pendengar khotbah. Saya tidak diundang berkhotbah, enggak usah, enggak apa-apa. Saya mendengar khotbah. Jadi saya juga berjuang untuk menghidupi khotbah itu yang saya ajar kepada orang lain. Jadi saya dengar ada satu khotbah tadi. Itu juga menguatkan saya doa Tuhan. Ini pendeta tua yang ini khotbahnya saya lihat tadi 13 tahun yang lalu. 13 atau 17. 17 tahun yang lalu, 16 tahun yang lalu gitu. Selalu lihat. Dia bilang, wah, dia juga penulis lagu. Dia bilang, saya sementara mengendarai kendaraan saya. Dengan air mata berlinang. Ini bapak-bapak. Ini bapak-bapak pendeta. Itu 13 atau 17 tahun yang lalu lupa. Sekitar itu. Ya. Ini terkenal. Saya cuma kadang-kadang memang saya tidak tulis nama-nama mereka. Dia bilang, saya sementara mengendarai kendaraan saya, air mata bercucuran. Kenapa? Karena rumah tangga saya rusak. Saya juga baru tahu saudara. Selama saya lihat, saya tahu dia ditinggalkan istrinya. Tapi peristiwanya seperti apa dia tidak pernah cerita. Menurut saya ternyata ada saja khotbah-khotbahnya yang ternyata saya ketinggalan. Saya tidak lihat.
Justru saya baru lihat, hah? Oh jadi begitu ceritanya. Baru tahu tadi saudara. Dia bilang rumah tangga saya cuma 13 tahun. Memang dia tidak cerita dengan lengkap. Tapi dia bilang 8 tahun pertama. Ya itu seperti dia menggunakan kata apa sih tadi? Ya kasarnya seperti di neraka. Ini bapak-bapak saudara. Ya. Nanti sebentar saya tunjukkan fotonya ya, ada kan video-videonya. Saya penonton soalnya. Nanti saudara lihat modelnya lalu saudara yang bilang sendiri, oh pantas katu mah, pantas katu DP istri saya tinggal. Nanti dengar sebentar. Saudara lihat sebentar di model, baru saudara yang kira-kira, perempuan gila mana ada saya tinggal pada dia. Saya pikir harusnya begitu. Dia bilang aduh 8 tahun pertama seperti itu. 5 tahun terakhir sebelum akhirnya dia digugat untuk cerai. Dia bilang waktu itu saya menangis. Kenapa? Dia bilang Tuhan saya berkhotbah dan mengajar yang lain. Kok bisa saya sendiri tidak mengalami mujizat dalam rumah tangga saya? Ini bapak saudara. Nah, kalau saya yang model begitu, begini, dasar dia perempuan. Ini bapak pendeta yang kalau saudara lihat pada dia, DP keras minta ampun. Jadi dia bilang, sementara saya mengendarai kendaraan saya dan tiba-tiba kalimat-kalimat ini muncul. Dia bilang saya yang selalu lengkap dengan ballpoint dan buku selalu ada di samping saya. Jadi dia bilang apa? Waktu kalimat-kalimat ini muncul, saya tulis. Langsung saya tulis dan jadi lagu. Lagu tadi dia menyanyi. Ternyata itu lagu yang dia ciptakan waktu dia dalam proses menghadapi istrinya. Dia bilang yang paling menyakitkan adalah di ruang pengadilan itu saya mendengar anak laki-laki saya satu-satunya memanggil papa kepada pria lain. Darah Yesus. Dia bilang itu paling banyak saudara. Dia sampai bilang dia pernah mencoba bunuh diri. Ini pendeta loh. Jadi setelah perceraian itu dia pernah mencoba untuk bunuh diri. Kita baru dengar ini. Ini dia cerita. So dia yang dianggap pendeta berhikmat. Itu dia berdoa selalu. Tuhan, aku mohon hikmatku tolong didabelkan begitu. Tolong Tuhan gandakan. Dia tidak bilang gandakan hartaku, gandakan hikmatku. Jadi dia bilang bayangkan ya, saya mengajar dan mengkonseling, menasehati rumah tangga yang lain dan mereka tidak tahu kalau rumah tangga saya luar biasa persoalannya. Dia bilang Anda tahu ya. Ini dia bilang saya sambil menyetir. Ini kesulitan para pendeta. Saya sampai gini. Iya, dia bilang. Apalagi waktu pendeta itu mengajar dan dia tahu khotbahnya tidak pernah terjadi di rumahnya. Tuh, saya tadi begini, Tuhan, lain kali tak pikir-pikir, dasar dia dengan perempuan. Lalu ternyata ada khotbah bapak-bapak. Ternyata bayangkan sampai dia mau bunuh diri. Hilang semuanya, dibilang apartemen saya, mobil semuanya hilang. Pantas dia pernah bilang, itu yang saya tahu. Dia pernah tinggal di garasi. Tinggal di garasi dan dia berkantor di garasi. Karena ternyata semua diambil oleh istrinya. Yang kan saudara itu. Sekarang dia kayaknya usianya 90-an. Tetap melayani sampai sekarang. Tetap. Tiap hari ada dia live ya. Sekalipun 30 menit, 20 menit segitu. Tiap hari pasti dia ada. Gitu. Tidak mudah.
sekali lagi. Tidak mudah untuk berdiri atas kebenaran. Tidak mudah. Tidak mudah. Apalagi memang menghadapi persoalan. Itu tidak mudah saudara. Ya. Kalau saudara, kapan ya? Oh ya puji Tuhan ya ada di sini nih. Saya ingat ya. Karena maksudnya saya suka, padahal ini lagu lama. Toh. Lagu lama saya suka kata-katanya. Toh. Tiba-tiba ini masalahnya sampai ini lagu lama ya. Lagu lama yang dulu dengan anak-anak saya sering dengar lagu ini. Oh. Itu masa tiba-tiba saudara, saya mau menyanyi waktu itu di kamar. Tiba-tiba begini. He understand my tears. Loh, saya langsung cari saudara. Tuh, langsung cari di YouTube. Lalu saya temukan ini kira-kira 1 minggu ini ya saya nyanyikan lagu ini. It's hard to believe he still loves me. Ini bicara tentang Yesus ya. Knowing how wrong I am. Saya bilang saja bahasa Indonesianya. Ya. Dia bilang Tuhan yang paling mengerti air mataku. Tuhan yang paling rasa apa? Lukaku itu tuh. He feels the hurt. Walau tak seorang pun bisa melihat apa yang terjadi di dalam hatiku, maksudnya yang paling dalam begitu. Ya. Ketika kata-kata tidak cukup untuk menjelaskan apa yang terjadi. Cuma Tuhan satu-satunya yang mengerti air matamu. Itu beberapa waktu saudara, saya berlutut dengan lagu ini. Kalau habis kita ulang. Sementara berlutut. Sementara saya tidak bicara apa-apa. Tidak bicara apa, berlutut saja. Berlutut saja dan saya biar lagu itu. Orang menyanyi itu sekitar 4 menit. 4 menit atau 4 menit lebih begitu. Habis kita ulang. Habis kita ulang. Kadang-kala ini model begitu. Sampai kehilangan kata-kata. Tuhan, Engkau paling tahu. Oh ya, di sini apa? Mungkin kau tidak percaya. Karena selalu kau cuma bisa melihat senyumku. Engkau tidak percaya. Masa kau tidak percaya. Tapi kita memiliki Tuhan yang paling mengerti sampai yang terdalam di hatimu. Tuh saudara. Sekali lagi ya. Pak pendeta yang saya bilang tadi, bayangkan saudara. Berarti pergumulannya puluhan tahun. Kalau mau bilang doi itu saya bilang ke saudara. Toh. So dia tuh punya pesawat. Toh. Mercedes-Benz beberapa tuh orang itu ya. Kalau saudara lihat dia penampilan, so dia tuh kita pernah lihat pakai kemeja biasa, dia pasti pakai setelan jas lengkap dengan dasi. Itu mau yang dia layani 10 orang dia tidak peduli, dia tetap dengan jas. Dan orang itu yang ditinggalkan oleh istrinya. Semua. Ini kadang-kala saudara, waktu saudara begini. Ini waktu saudara jumpa dengan pendeta yang sungguh-sungguh mau melayani ya. Bukan mau cari untung. Saudara mungkin akan ketemu dengan pendeta yang kau tidak pernah tahu sebenarnya ada apa di hatinya tentang saudara. Kau tidak pernah tahu. Ada apa di hatinya waktu melayani saudara? Waktu melihat saudara di ibadah. Kadang-kadang saya sampai begini,
Tuhan. Lain kali sampai bilang satu-satu saudara penama ya. Semua anak-anak ini semua dapat cumu semua. Saya bilang akal lain kali sampai tuh tahu dia penama kalau siapa sama bilang, Tuhan tuh ibu dan yang dia penama udang yang keriting-keriting dan itu Tuhan. Nah, sementara tuh yang keriting-keriting udah banyak. Tuh keriting-keriting yang duduk di sebelah sini selalu tuh kan. Padahal saya tahu sekali kalau Tuhan tahu tapi maksud kalau apa. Tapi itulah hamba Tuhan waktu berdoa. Saudara bahkan tidak mengerti. Ya. Kita tidak mengerti ini kalau bisa sampai sini ini cerita tidak tahu. Tapi yang jelas saudara, ternyata Tuhan menghadapi hal yang seperti itu. Ya. Dia dibenci justru karena dia mau melakukan prinsip sorga. Prinsip yang benar, prinsip yang tegas, menyakitkan dan melukai. Orang anggap ini pembuat masalah. Apa? Paulus bilang apa? Ya. Salib untuk orang yang akan binasa. Gimana kutip kata-kata? Untuk kita yang diselamatkan, salib itu kekuatan. Justru itu kekuatan. Roma 1. 1 Korintus 1. Tuh. Untuk mereka salib adalah kebodohan. Ini pendeta ini bodoh dia. Dia usir-usir doi. Bagaimana dia bisa sukses? Sudah lihat itu? Coba yang terakhir. Baca dulu ini. 1 Korintus 1 ayat 18. 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Untuk siapa? Bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu justru adalah kekuatan Allah. Itu saudara-saudara. Ini pendeta ini dia. Kalau khotbah ini dia. Memang dia ini memang bodoh. Iya. Sudah Paulus kok so bilang. Salib itu adalah kebodohan. Hati-hati saudara. Waktu saudara bersikap seperti ini. Saudara lihat situ. Salib itu kebodohan bagi siapa? For orang yang mau masuk neraka. Bagi mereka yang akan binasa. Pemberitaan seperti ini bodoh. Tapi orang yang memang rindu untuk diselamatkan. Untuk mereka. Khotbah tentang salib. Salib itu apa? Penderitaan. Ini kematian terhadap daging. Mati terhadap keinginan dunia. Mati terhadap pikiran-pikiran yang keliru. Yang tidak cocok dengan cara pikir surga. Harusnya waktu kita melihat, mendengar kebenaran, terima kasih Tuhan. Kuatkan aku untuk menghidupi. Ini memang pelajaran keras tapi saya tidak punya pilihan. Gitu. Tolong aku untuk memilih Engkau Tuhan. Gitu saudara. Saudara lihat ini toh. Dengan mudah kita ini digiring ke neraka. Saudara tidak percaya kalau setan bisa menggiringmu. Yudas itu Yesus yang pimpin langsung. Lalu dia boleh enggak setan kuasai? Kesian. Oh itu saudara. Yudas itu siapa? Yudas itu rasul. Orang kan kata biasa tahu Yudas Iskariot si pengkhianat. Kalau saudara baca siapa Yudas Iskariot di Injil, nah saudara akan terkejut. Yudas Iskariot itu salah satu murid Yesus. Lalu Yudas Iskariot itu siapa? Bendahara. Dengar dulu. Dia murid. Lalu dia bendahara. Bendahara itu siapa? Bendahara orang terpercaya. Satu dia murid. Dia bendahara. Lalu dia waktu Yesus doa semalaman. Besok paginya dia memilih 12 rasul. Yudas masuk enggak? Masuk. Jadi Rasul Yudas Iskariot.
Bagaimana dia? Menyembuhkan yang sakit. Mengusir setan. Rasul. Setan-setan takluk kepada Yudas Iskariot. Sampai satu ketika dia juga membuka hati untuk setan bekerja. Dan dia mau digunakan sehingga dia kemudian menjadi pengkhianat. Menusuk Yesus dari belakang. Ya, saudara. Kali-kali hati-hati, lihat ini. Salib, penderitaan, kematian, apa lagi? Kebenaran adalah segala-galanya, Yesus segala-galanya, ibadah segala-galanya. Dia yang kasih itu waktu, dia yang memberi hidup kepada kita. Lalu, so kapan orang ini? Tuhan, hari ini kok mang semua kok for Tuhan. Pendeta, muat pasang bejam, udah mana-mana kok mang sekarang pendeta, mana-mana. Dari tadi tuh orang jalan-jalan, sekarang kok mang Tuhan kok mang pe waktu. Boleh kelar jam, mama menumbai koknya mana-mana. Mana-mana kata kon dia begini. So tidur kok itu mana-mana itu. Lagi ya saudara ya. Jadi tolong taruh di dalam hati. Saya ingat siapa tuh Charlie Kirk. Coba dia enggak pernah tahu kalau dia umur cuma 31. Tuh, apa? Dia banyak duit. Tuh, dia juga jutawan. Kalau saudara ikuti siapa dia? Ya, dia itu CEO. Tuh. Karyawan kayaknya ratusan orang. Charlie Kirk. Dikenal di mana-mana. Dia mau bicara, ditunggu di tiap universitas. Kalau dia mau datang, orang so tunggu. Mahasiswa-mahasiswa. Tunggu, bayangkan saudara. Dia cuma duduk bicara-bicara, lalu dia begini, dong kasih kopi. Dia begini, kasih gula-gula. Iya. Dia tidak perlu panggil dia. Orang bajaga di belakang dia. Kep, loh. Dia kalau uang sangat kuat. Dia tidak pernah tahu itu hari kematiannya. Umur berapa? 91. 31. Kuat. Ternama. Bayangkan. Ya. Donald Trump mengakui kok sebenarnya. Ya. Kalau dia itu terpilih jadi presiden gara-gara ini satu kampanye. Charlie kampanye. Jadi Donald Trump sangat maksudnya sangat mendukung, sangat sayang, sangat memberi perhatian kepada Charlie dan itu. Ini presiden Amerika ini, tuh bukan presiden Indonesia. Sudah tuh sampai seperti itu. Tuh dia tidak pernah tahu kalau itu hari matinya. Kong angko umur berapa sekarang? Pandang enteng. Begitu ya. Ini sudah terlupakan di beberapa waktu. Sekali lagi ya. Aduh ya. Tuh orang itu kasihan dia membicarakan Yesus. Charlie itu membicarakan Yesus. Ya. Bayangkan. Dia justru bilang dia mau dikenang sebagai orang yang sungguh-sungguh berdiri atas kebenaran, iman kepada Yesus. Itu yang dia bilang selalu. Itu. Dan boleh mati umur 31. Dia enggak pernah sangka. Ada bodyguard, semuanya ada. Hari itu Tuhan bilang, kau mati hari ini. Diizinkan Tuhan. Saya bersyukur maksudnya toh. Tuhan tolong hambamu untuk tidak sembarang percaya. Karena Paulus yang bilang, uji segala roh. Dia suruh uji kok macam-macam. Yang penting Roh Kudus. Loh, uji segala roh. Sungguhkah itu Roh Kudus? Atau setan yang menyerupai? Selalu lihat pelajarannya apa. Kalau dia mau menyembuhkan, mau membangkitkan orang mati. Kalau pelajarannya tidak cocok dengan Alkitab, kenapa engkau percaya? Aneh.
Itu saudara tuh. Jadi sekali lagi ya. Ada persoalan. Lihat ya, Yesus bagaimana. Tuh, Yesus diusir dari situ. Dan Yesus tidak bilang begini, masa ngoni ini kita suka sebaik tuh. Orang yang paling bermasalah enggak Yesus. Masuk yang so baik itu dia mau langsung begini. Ses PKKR berapa orang bertobat? Yesus perjalanan belasan orang yang pergi cuma for satu orang. Itu kok dengar saudara. Saudara nanti mau percaya, berapa? 1.000 orang. Alkitab bahkan tulis peristiwa itu ya. Ini luar dugaan saudara. Saya tidak pernah bermaksud untuk bicara tadi itu. Tapi kalau sampai dibawa ke sana, dengar baik-baik. Tuhan sayang pada orang. Dia tidak ingin saudara tak iko-iko sampai tunyak betul saudara. Kita ada pasti rubah khotbah. Lihat, ini perkumpulan yang benar atau apa? Barangan saudara. Ini lagi tuh. Saya sediakan tapi model tuh. Saudara-saudara lihat tuh. Dan bayangkan saudara, yang model begini selalu Tuhan ampun, kaget kita tadi sebodoh. Ini karena mau menjaga diri kenapa? Karena selalu saya berpikir, kalau udah hari ini hari terakhir bagaimana? Masa kita mau babodok diri masuk neraka? Perbuatan kebenaran bagi orang dunia, orang yang tidak sungguh-sungguh, ini adalah perbuatan bodoh. Tapi pada pandangan Tuhan, pandangan Alkitab, itu orang yang berpikir dia pandai, tapi dia tidak tunduk kepada firman Tuhan, dia itu orang bodoh. Yang menganggap salib itu kebodohan. Kenapa? Karena Yesus bilang satu syaratnya apa? Sangkal diri dan pikul salibmu. Kalau kamu menganggap itu bodoh, berarti kamu memang tidak disiapkan untuk surga. Jangan bilang kamu, kita ini Kristen dari dulu, pendeta. So itu, kenapa saudara datang nih hari? Untuk diingatkan, sungguhkah kau Kristen? Kamu cuma Kristen tapi kamu bukan murid Yesus. Hati-hati, jangan sampai engkau mati sekarang, jangan sampai. Berdoa supaya Tuhan kasih kesempatan engkau bertobat. Iya. Kalau mati sekarang kamu bukan mati sebagai murid Yesus. Dan cuma murid Yesus yang akan diterima di sana. Bukan anggota gereja. Yang dia cari, sungguhkah kau beriman? Tadi ada orang yang akhirnya saya ambilkan ayat mas untuk dia. Dan dia terkejut. Apa itu? Saya juga terkejut saudara. Pas baca DP ayat hai orang yang kurang percaya. Hai orang yang yang kurang percaya. Mengapa kamu takut? Matius 8 ayat 26. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Itu. Ya. Orang dia siapa? Orang yang merasa dia dekat dengan Tuhan. Dia merasa dia sangat percaya Tuhan. Dia bilang terlambat kalau orang berpikir saya bisa tinggalkan Tuhan. Dan ini DP ayat. Tapi saya puji Tuhan karena terlihat tadi. Amin. Puji Tuhan. Betul itu. Oh, tepat berarti.
dia terima. Tuh, saudara. Saya tulis, lain kali kita ada ayat tapi kita takut yang kaki kanan tersinggung. Karena kita ayat selalu keras. Dia bilang kirim pak kita. Supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Wah, puji Tuhan. Saya juga terima kasih Tuhan. Kalau saudara yang di sini terus, kalau saudara ini boleh dengar, itu pemberitahuan yang keras. Mau jadi apa engkau? Berapa engkau menyanyi sampai 2 jam? Nyanyi sana sampai 20 jam. Pujianmu tidak sampai kepada Tuhan. For apa? For apa? Orang kan selalu kalau masuk sini, orang yang ada penyembahan, ada masuk penyembahan itu apa? Biar mau dibikin dosa, pada yang penting haleluya. Itu penyembahan. Lalu hasilnya apa coba? Jangan bodoh saudara, jangan bodoh. Berhenti jadi bodoh. Bodoh menurut dunia bodoh menurut Allah ya. Jangan bodoh menurut dunia. Bodoh menurut dunia, kebenaran yang tegas dianggap bodoh. Dianggap cari mati. Yang tahu firman Tuhan justru apa? Lebih baik engkau mati. Dan matimu di dalam Tuhan. Daripada tampang ada umur. Kau tetap memilih kebodohan dunia. Terus berdosa dan tidak merasa bersalah. Terus memilih cara dunia, cara setan. Tidak cocok dengan firman Tuhan tapi kau tetap seperti itu. Tidak bisa ditegur. Hati-hati saudara, hati-hati ya. Tuhan paling tahu apa yang paling tepat di sini. Apa yang paling tepat untuk orang. Tuhan paling tahu. Jangan datang dan saudara pikir saudara ibadah padahal apa. Kenapa? Karena hatimu tidak sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Saudara cuma duduk. Tampaknya saudara melihat ke depan. Tapi sebenarnya pikiran dan hatimu tidak terhubung dengan Tuhan. Dan kau selalu merasa kamu paling benar. Sadar saudara, sadar. Sebelum akhirnya apa? Tuhan banting pintu pas saudara. Pas saudara tak, masa sukses? Saudara tidak percaya. Tuhan tuh tidak pernah takut kehilangan orang. Pendeta yang takut kehilangan orang. Tuhan tidak pernah takut kehilangan orang. Dan saya mau jadi hamba Tuhan, bukan hamba orang. Menurut saudara orang Gerasa tadi, orang baru atau orang lama itu? Kalau saya mereka orang baru. Orang baru lihat Pak Yesus. Harusnya Yesus lebih lembut kepada mereka, karena mereka orang baru. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku, Bapa yang di sorga, akan dicabut dengan akar-akarnya. Tuhan tidak pernah salah, saudara. Tuhan tidak pernah salah. Sekali lagi, taruh di dalam hati saudara ini mau jadi apa? Mau sungguh-sungguh jadi tanaman Bapa atau saudara mau sungguh Tuhan cabut? Lalu saya sebagai penjaga kebun mau bilang apa? Mau bilang apa? Kalau saudara baca, Yesus berkata-kata dia bilang apa? 3 tahun. Penjaga kebun itu bilang apa? Tunggu 3 tahun lagi. Dengan kata lain, mungkinkah Tuhan cuma memberi kesempatan kita berbuah? Engkau seberapa tahun? Hati-hati jangan sampai saudara berpikir saudara masih tertanam, padahal selama dipotong. Kurang mau tunggu lempar di api. Tuhan tuh yang mungkin salah saudara. Yang mungkin salah. Saya tidak percaya. Tuhan itu tidak mungkin salah. Jadi kalau sampai dia berfirman, itu tepat. So itu waktu saudara sadar, harusnya sadar. Tuhan, oh Tuhan, jangan sampai dengan kita. Begitu kan saudara. Loh, ini dia berlutut dia bilang begitu.
Tuhan kasih yang Tuhan. Tolong Tuhan sayang akan pak kita. Tuh. Saya tidak berharap mau pakai mahkota Tuhan. Biar jo kita duduk ciong Tuhan pe kaki. Itu sespe doa loh. Masuk surga Tuhan kasih yang. Cuma itu kita kerinduan. Cuma itu nyada ada lain. Sampai jadi keras begini kenapa? Karena cuma satu kerinduan. Tuhan, aku hambamu. Aku mau tunduk kepada apa saja yang kau katakan. Apapun itu. No, kalau rela kehilangan nyawa. Mau rela mati. Kau mau takut kehilangan apa? Harus itu di hati saudara. Biarkan dia sungguh-sungguh menjadi segalanya dalam hidup ini. Haleluya. Kita berdiri.